Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday. Adik-adik gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat dan kuat dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Oh iya adik-adik, masih ingat gak sama ayat hafalan minggu lalu? Nah, ayat hafalan minggu lalu diambil dari Ayub 42 ayat 2 yang isinya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Selagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan yang mengurapi kami agar kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah sama-sama memuliakan nama Tuhan, sudah sama-sama bersuka cita. Sekarang saatnya kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan ya. Sebagaimana ku ada menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena
sama-sama kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat waktu yang sudah Tuhan berikan. Kami bisa memuji, kami bisa menyembah nama-Mu Tuhan, dan biar hanya Engkau saja Tuhan yang disenangkan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati kami, buka hati kami, buka telinga kami Tuhan Yesus, biar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, salam. Loh, ada yang enggak nyaut sapaan kakak? Sekali lagi, halo adik-adik, salam. Ketemu kembali di ibadah sekolah minggu online hari ini. Kakak mau tanya, kalian sehat semua? Kalian sukacita semua? Kakak yakin dan percaya kalian pasti masih dan terus sukacita. Masih setia dengan sekolah minggu? Kakak mau tanya. Wah, masih setia, masih duduk dengan manis. Yuk, kita mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan penuh sukacita. Kami semua juga kakak kalian mau belajar terus tentang firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu bisa masuk dalam hati kita, bisa kita simpan, bisa kita renungkan, dan bisa kita lakukan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang I will do what I said. Aku akan melakukan apa yang aku katakan, apa yang aku bicarakan, atau apa yang aku omongkan. Kata-kata ini memang gampang untuk kita katakan. Tapi untuk melakukannya banyak yang belum bisa mewujudkan. Tapi kakak yakin bagi kalian yang saat ini setia duduk diam, setia mendengarkan firman Tuhan pasti akan mau melakukan. Siapa yang mau angkat tangan? Nah, kalian yang mau angkat tangan pasti anak yang TOP, top. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang mau kita bicarakan, mau kita katakan, dan kita akan wujudkan. Contohnya apa ya? Nah, seperti saat ini, kemarin kalian mau janji, kalian mau kemarin ngomong, aku besok mau mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, saat ini kalian duduk di sini, kalian setia melihat. Ini tandanya kalian mau melakukan yang terbaik. Contoh lagi, setelah ibadah ini, aku mau menolong mama membersihkan rumah. Nah, ini contoh yang baik. Nah, setelah lihat ini, kalian ambil sapu bersih-bersih rumah. Ambil penebah untuk bersih-bersih meja. Anak yang setia pasti mau melakukan. Nah, contoh yang lainnya, yang mau melakukan apa yang dikatakan, dibicarakan melalui daring dengan semangat, mau melakukannya dengan taat. Itu yang dikatakan, aku mau melakukan apa yang aku katakan. Nah, seperti di Alkitab di Kejadian 43 sampai 44. Kejadian ini bacanya banyak, tapi saat ini kakak tidak mau baca dulu, kakak mau meringkasnya, mau menyingkatnya. Nanti setelah ini ada adik minta tolong yang belum bisa baca, minta tolong kakak, minta tolong mama, papa atau opa, oma atau tante yang ada untuk membacakan Kejadian 43 sampai 44. Nah, di Kejadian ini kakak-kakak Yusuf yang kejadian diceritakan yang sebelum 43 kan, Bapak Yusuf diberi kuasa oleh Raja Fir'aun di Mesir untuk menguasai seluruh pangan yang ada di Mesir. Nah, di wilayahnya Bapak Yakub itu termasuk wilayahnya Raja Fir'aun. Makanya
dia mau datang kembali kedua kalinya untuk membeli makanan di Mesir. Tapi kalau dia mau ke sana, sebelum dia ke sana dia disuruh oleh pemimpin yaitu Bapak Yusuf yang untuk membawa, untuk mengajak adiknya yang bernama Benyamin untuk datang ke sana. Tapi Bapak Yakub kelihatannya dia tidak setuju adiknya ikut. Tapi bagaimana lagi, kakaknya yang bernama Yehuda dia berjanji. Dia mengatakan, "Bapak, kalau aku ke sana tidak membawa adikku yang bernama Benyamin, Bapak Yusuf tidak mau memperlihatkan mukanya kepada aku, kepada semua yang ada di sini." Tetapi Bapak Yakub ini sayang banget sama Benyamin. Dia tidak rela adiknya itu ikut. Tapi bagaimana lagi? Karena desakan, karena keharusan untuk membawa adiknya, akhirnya Bapak Yakub merelakan Benyamin untuk ikut bersama kakaknya, mempersiapkan semuanya. Dan Bapak Yehuda dia berjanji pada Bapak Israel yaitu Bapak Yakub, "Aku akan membawa adikku Benyamin kembali ke rumah ini dengan selamat." Dia berjanji begitu. Nah, berangkatlah semua kakaknya beserta Benyamin ke Mesir untuk menghadap Yusuf yang menguasai makanan yang ada di Mesir. Setelah dia bertemu dengan Bapak Yusuf, semua kakak-kakaknya dan adiknya Benyamin sujud menyembah sampai ke tanah. Bapak Yusuf begitu bahagia melihat adiknya yang seibu. Dia merindukan ketemu dengan Benyamin. Setelah ketemu dia begitu bahagianya sampai-sampai dia tidak tahan untuk mengungkapkan kerinduannya itu. Untuk dia ke kamar, dia sembunyi untuk menangis betapa gembiranya dia ketemu sama adiknya. Nah, setelah dia menangis, dia menyuruh kepala rumah tangga itu untuk mempersiapkan makanan yang enak-enak untuk makanan kakak-kakaknya dan adiknya Benyamin. Setelah semuanya siap, dia mengajak kakaknya untuk menyantap makanan yang sudah disediakan, dan semua menerima makanan dengan rata kecuali adiknya Benyamin. Dia mendapat 5 kali lebih banyak dari yang disediakan. Setelah dia bergembira bersama, tak saatnya untuk dia kembali. Dia menyuruh itu kepala rumah untuk menyiapkan semua makanan di dalam karung-karung. Tapi dia menyuruh kepala rumah itu memberikan piala, yaitu yang gelas atau untuk menelaah Bapak Yusuf, untuk dimasukkan ke karung yang akan dibawa oleh Benyamin. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa ketemu kembali dengan adiknya itu. Dia ingin kembali bersama adiknya. Dia memberikan itu piala ke dalam karungnya. Saatnya tiba, prajurit-prajurit yang diperintahkan Bapak Yusuf untuk mencegah di tengah jalan, saatnya untuk memeriksa barang-barang yang dibawa oleh kakaknya. Dan dia mengatakan, prajurit itu kepada kakaknya, "Piala Bapak Yusuf telah hilang." Semua kakaknya kan kaget. "Loh, perasaan aku nggak ngambil, aku nggak bawa. Ngapain aku harus ngambil barangnya yang berharga Bapak Yusuf? Aku sudah diberi makanan, sudah dijamu dengan enak. Ngapain aku harus bawa?" Itu pikirannya kakaknya. Tapi kepala prajurit itu dengan bersekukuh dia mengatakan,
piala Bapak Yusuf hilang. Dia mau memeriksa semua barang yang dibawa oleh kakaknya dan adiknya. Nah, saat yang sudah dinanti-nantinya, dia memeriksa setiap karung demi karung kakaknya, yang satu, yang dua, yang tiga, sampai saatnya karung yang dibawa oleh Benyamin. Karung yang dibuka, ternyata ada piala yang dimiliki oleh Bapak Yusuf. Betapa kagetnya Benyamin, dan dia dituduh oleh prajurit itu bahwa dia membawa piala itu. Nah, semua kakaknya disuruh kembali ke Bapak Yusuf. Akhirnya kembalilah kakaknya ke Bapak Yusuf, dan Bapak Yusuf bilang, pialaku ada yang ngambil, dan yang ngambil akan menjadi budakku. Di pikiran Bapak Yusuf tadi kan berpikiran, wah nanti kalau piala itu kan pasti di karungnya Benyamin, dan Benyamin pasti akan bersama aku. Tapi karena Bapak Yehuda yang kakaknya tadi sudah berjanji kepada Bapak Yakub akan membawa Benyamin pulang kembali dengan selamat, dia memohon kepada tuannya yaitu Bapak Yusuf. Apa mohonnya? Jangan ya Benyamin yang kau buat budak, tapi aku aja, aku saja Yehuda yang menggantikan Benyamin untuk menjadi budakmu. Karena aku sudah berjanji kepada bapak aku yang ada di rumah, yaitu Bapak Yakub, supaya Benyamin boleh kembali lagi selamat. Dia berjanji dan dia akan menyatakan janji itu. Dia akan melaksanakan janji itu. Nah, Kejadian 43 sampai 44, tujuan kita untuk ini apa? Kita kalau bicara, kalau kita berjanji, kita harus menepati, dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, apa yang kita omongkan. Kalau memang kita tidak mampu untuk melakukan, kita tidak usah berjanji ya adik-adik. Seperti, aku bisa loh mengerjakan ini, aku bisa loh, gampang itu pekerjaan itu. Tapi nyatanya apa? Kalian tidak bisa mengerjakan, kalian tidak bisa menyelesaikan. Nah, itu namanya apa? Itu namanya kalian berbohong. Adik-adik tidak boleh berbohong, karena bohong itu apa? Dosa. Kalau memang kalian tidak bisa, tidak usah kalian berjanji. Ya, itu yang kalian lakukan. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Mengapa sih kita harus menepati janji? Karena janji itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Janji itu sama dengan kita ngomong sama Tuhan. Kalau kita ngomong sama Tuhan, kita juga harus menepati janji itu. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita omongkan. Nah, di sini kalian ngerti? Kalian tahu? Nah, selanjutnya kalau ngomong, kita tidak boleh yang muluk-muluk, tidak boleh yang besar-besar, kita tidak boleh sombong. Karena apa? Kesombongan itu bisa menghancurkan, kesombongan itu bisa meruntuhkan kita. Kita harus rendah diri pada Tuhan, kita harus berintegritas, yaitu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita omongkan, itu kita lakukan dengan setia, kita lakukan dengan penuh sukacita. Nah, untuk ibadah hari ini, untuk belajar hari ini, kita mau melakukan apa yang kita katakan, kita akan sungguh-sungguh menepati janji itu. Nah, untuk ayat hafalannya hari ini, yuk kita ayat hafalan Mazmur 34 ayat 14.
Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Untuk saat ini, ibadah online hari ini kakak akhiri, dan kakak percaya kalian pasti anak-anak yang setia terhadap Tuhan, anak-anak yang rendah diri terhadap Tuhan. Yuk kita mau akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dan kami mau melakukan apa yang kami katakan, itu boleh kami lakukan, boleh kami kerjakan, boleh kami laksanakan. Terima kasih untuk kami percaya Tuhan memberkati kami, memberkati adik-adik kami sekolah yang saat ini masih daring, sekolah yang masih online. Kami percaya Tuhan memberikan kepandaian, kepintaran yang lebih dari yang lainnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.